Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi ini, kembali kita di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan iya, ini semuanya yang hadir semangat, belum selesai ngomong saya udah siap di sini aja semuanya. Iya, udah makan ya Bu ya? Alhamdulillah semua kelihatan segar ya. Dan di pagi hari ini pemirsa kita akan membahas tema tentang aborsi. Ibu-ibu yang ingin bertanya sabar, kita akan dengarkan dulu Mama memberikan tausiah sesuai tema kita. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat Ma ya? Sehat. Mudah-mudahan Mama selalu diberikan kesehatan ya Bu ya. Jadi setiap pagi bisa memberikan pencerahan buat kita. Mama tambah cantik? Alhamdulillah ya. Ma, aborsi ini dulu kalau mama kayak gini taunya gurin gitu ya, kuret gitu. Nah sekarang istilah kerennya aborsi. Tapi sama-sama membunuh sebenarnya Ma. Ada yang bilang juga ya kalau belum 2 bulan mah nggak apa-apa. Kata-kata belum ada nyawanya. Nah sebenarnya dalam Islam aborsi itu gimana Ma? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada, pagi hari ini judul kita yaitu aborsi. Kita semua sebagai umat Islam sangat tahu persis bahwa undang-undang buat kita umat Islam itu hanyalah Al-Quran dengan hadis Nabi. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah memberikan petunjuk kepada kita dan juga dijelaskan dan mana yang membolehkan, boleh atau tidak, yang halal yang haram, itu yang dikenal dalam Al-Quran dengan Al-Furqan. Jadi Al-Quran bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak. Aborsi, tidak ada satupun ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang menyampaikan kepada kita aborsi diperbolehkan. Tidak ada. Justru bahkan banyak ayat Al-Quran, hadis Nabi yang melarang kita melakukan aborsi sebagai seorang muslim. Kenapa? Alasan yang pertama, kenapa kita tidak boleh melakukan aborsi? Anda lihat dalam surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Telah aku muliakan anak Adam. Aku agungkan anak Adam. Begitu dimuliakan anak Adam, yang namanya anak Adam, itu manusia diawali dengan adanya sperma dan indung telur. Begitu manusia itu sudah tercipta pada saat itu, maka haram mengaborsi, artinya sama dengan membunuh manusia yang segede-gede gini. Karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang sangat bersih, sangat suci. Anda coba lihat di surat Al-Mu'minun ayat 12. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa ja'alnahu nutfatan 'alaqah fahalaqnal 'alaqata mudghah fahalaqnal mudghata fakasawnal idhama lahma summa ansana khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Telah aku ciptakan manusia asalnya saripati yang berasal dari tanah. Kemudian aku jadikan nutfah disimpan dalam rahim seorang perempuan. Aku jadikan segumpal darah, aku jadikan segumpal daging, aku jadikan segumpal daging yang separuhnya jadikan tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Lalu aku jadikan makhluk yang berbeda dengan makhluk yang lain. Artinya makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain manusia. Tidak layak untuk dibunuh. Ketika sperma bertemu indung telur, oleh Allah ditiupkan ruhul hayat, ruh kehidupan. Begitu hamil 4 bulan, oleh Allah ditiupkan ruhun nas, ruh manusia. Anda lihat As-Sajdah ayat 9. Summa sawwa wa nafahu fihi min ruhi wa ja'alahum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Aku sempurnakan bentuk janin tadi. Aku tiupkan ruh ke dalamnya. Aku berikan hati buat berpikir. Aku berikan mata buat melihat. Aku berikan telinga buat mendengar. Tapi sedikit yang bersyukur kepadaku. Bahkan dalam ayat lain Allah berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kamu takut menjadi miskin, karena akulah yang berikan rezeki kepada mereka, aku yang rezeki kepada kalian. Jadi jangan takut, kata Allah, membunuh anak-anak kita, khawatir miskin, khawatir gak kasih makan, khawatir gak kesekolahin, bagaimana masa depan. Allah lah yang akan mengatur semuanya. Jangankan rezeki buat bayi kita, diri kita pun rezekinya diatur oleh Allah. Maka Islam mengharamkan membunuh manusia, calon manusia, karena calon manusia sama dengan membunuh kita yang tua.
Tadi Abdel bilang, dia kan belum ada ruhnya, kata siapa? Dari surat Al-Mu'minun ayat 12 yang saya sampaikan. Tadi Allah menyatakan, begitu sperma bertemu dengan indung telur itu sudah ada ruhul hayat. Ada 4 fase, fase cairan. Berproses dalam rahim seorang perempuan. Menuju pembentukan embrio, masuk 40 hari. Kemudian fase yang kedua menjadi segumpal darah. Segumpal darah berproses dalam rahim seorang perempuan menuju pembentukan embrio berubah jadi segumpal daging. Segumpal daging yang separuhnya jadi tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Pada fase yang keempat ini barulah manusia oleh Allah diberikan ruhun nas pada janin tadi. Artinya kalau seandainya bayi ini janin tadi tidak diberikan ruh, nggak bakalan hamil ngegedein gitu kan Del. Jadi sudah ada nyawa dari awal. Sama dengan membunuh kayak Makhluk begini. hidup sama aja itu ya, Maya? Makhluk hidup sama. Si suka bilang, Allah baru 2 minggu masih cairan. Cairan ini calon manusia. Ya kan? Kalau dia tidak diberikan ruhul hayat oleh Allah, nggak bakal ngegedein hamil. Iya, betul. Iya, Makanya baik. haram dibunuh. Iya, itu dia tausiah Mama mengenai tema kita aborsi. Ibu-ibu dipersiapkan pertanyaannya, nanti ada kesempatan buat Ibu bertanya. Kita harus break dulu sebentar dan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan pemirsa. Kita lanjutkan Hati ke Hati bersama Mama Dede dan sekarang saya akan absen ibu-ibu yang hadir di sini dari berbagai macam majelis taklim ini. Dari Majelis Taklim Nurul Iman. Waalaikumsalam. Dari daerah mana, Bu? Bandung. Karangtengah, Tangerang. Oh iya, terima kasih sudah hadir di sini. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Fathul Ulum Bandung 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari jam berapa di Bandung, Bu? Naik bis ya? Itu gorden bisnya pakai buat selimut? Iya, terima kasih hadir di sini. Yang berikutnya ada Majelis Taklim Nurul Mukminin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari daerah mana, Bu? Ciganjur. Jakarta dong? Bukan Depok kan? Bukan, ya. Ada berapa orang, Bu? 30 orang semua ya? Alhamdulillah, ya. Baik pemirsa, sebelum saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum Mas, saya Mary, saya janda punya anak 2. Sekarang saya ikut sama kakak saya. Terus kalau pagi saya bantuin kakak saya untuk masak nasi uduk. Setelah bantuin kakak saya, 9:30 saya berangkat kerja sebagai pelayan toko. Ceritanya, saya pernah pacaran dengan seorang laki-laki dan melakukan hubungan sampai ke tahap hubungan badan. Dia seorang laki-laki beristri mah, cuman waktu itu saya kan karena terbuai sama omongannya dia, jadi saya percaya. Hubungan saya berjalan 1 tahun mah sama dia. Terus saya hamil tuh 3 bulan. Setelah saya mencari dia nggak ketemu-temu, saya bingung mah. Nah sedangkan nggak mungkin dong saya melahirkan tanpa ayah. Akhirnya saya mencari jalan pintasnya aja. Saya pergi ke untuk aborsi. Mama, itulah cerita pedih saya. Saya memang berdosa melakukan aborsi. Tapi itu demi kebaikan, Ma. Biar orang tua dan anak-anak saya enggak malu, Ma. Saya ingin menjaga nama baik keluarga. Sekarang saya mau nanya, apakah saya berdosa mendoakan orang yang menghamili saya mendapatkan balasan dari Allah, dan bagaimana saya menghapus dosa-dosa besar saya, Ma, supaya hidup saya tenang. Terima kasih, Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekaligus bertanya, bercerita sekaligus bertanya nih, Ma. Menggugurkan tapi dengan menyadari dia salah. Dia melakukannya takut, malu keluarganya. Jadi sebetulnya yang namanya perintah Allah wajib diutamakan. Ibu Mary tadi mengatakan, saya takut keluarga saya malu, anak-anak saya malu, saya tidak mungkin melahirkan tanpa ayah. Kenapa tidak mungkin? Kalau itu yang Anda lakukan, sudah 2 dosa besar yang Anda lakukan sekaligus. Yang pertama, Anda melakukan perbuatan zina. Yang kedua, Anda membunuh anak sendiri. Sudah 2 dosa besar. Harusnya kalau emang Anda sudah menyadari bahwa berzina itu adalah dosa besar, biarin
jangan ditambah dengan dosa besar yang kedua, yaitu dengan membunuh janin tadi. Karena janin tidak berdosa, yang berdosa hanya Anda dengan laki-laki yang sama-sama saling suka menyukai ketika Anda melakukan hubungan tadi. Kemudian ibu ini nanya, bagaimana caranya? Harusnya dalam hukum Islam itu dikisos. Kemudian yang namanya berzina pertama dirazam dengan hukum zina muhson sampai mati. Yang kedua karena membunuh harusnya dikisos. Dalam ilmu fikih kalau orang membunuh janin itu 1/10 daripada membunuh orang hidup. Artinya kalau misalnya orang hidup itu dalam kifarat dalam ilmu fikih 100 ekor onta, maka bagi janin itu hanya 10 ekor unta. Baru dosanya terhapus. Sekarang negara kita masalahnya bukan negara Islam. Negara Indonesia ini nggak ada hukum negara Islam. Bagaimana caranya? Saran saya minimal Anda banyak bertaubat kepada Allah. Anda sudah menyadari ini salah, minta ampun dengan kesalahan Anda, kemudian berjanji kepada Allah sendiri tidak akan melakukan perbuatan salah lagi, dan Anda hanya melakukan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Banyak bermunajat kepada Allah, sholat taubat, sikap perilaku Anda robah ke arah yang semakin baik. Mudah-mudahan minimal berkurang. Kalau untuk dihapus sama sekali tidak, karena emang sudah jelas dalam Al-Quran hukumnya. Ya, nah dia bilang boleh nggak doain suaminya supaya dapat balasan atas perbuatannya? Bukan Bu, suaminya, laki-lakinya itu ya. Bu, yang namanya melakukan perbuatan zina dari awal kan Anda bilang pacaran selama setahun. Anda saling menyukai, saling mencintai, saling menyenangi, artinya hubungan juga dengan kerelaan berdua. Iya. Kenapa Anda nyalahin orang? Salahin diri kita. Karena dia kabur, Ma. Bukan, karena Anda mau ngapain belum kawin udah mau entuk. Diadonin ya. Gitu ya. Jadi kalau mau mendoain gimana, Mas? Kalau Anda mendoakan orang lain dengan sesuatu yang tidak baik, itu malaikat akan mengaminkan Anda dan dibalik dengan diri kita. Makanya hati-hati mendoakan orang lain, jangan yang negatif. Kalau doa itu negatif akan bumerang, berbalik ke diri kita. Hati-hati. Iya. Doa begitu. buat orang berbalik ke kita. Gitu ya, begitu Ibu Mary, dan sekarang saya akan berikan kesempatan langsung kepada ibu-ibu yang hadir di sini yang ingin bertanya. Boleh, mana Bu? Oke, yang ungu silakan. Boleh berdiri Ibu ungu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nyala Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sumarmi dari Majelis. Suara Ibu kurang keras Bu, saya agak bolot kata dia. Ibu, Iya, saya bolot, Bu. mic-nya di mulut. Iya. Nama saya Ibu Sumarmi Iya. dari Majelis Taklim Nurul Iman Komplek Keuangan Ciledug Tangerang. Iya. Mau nanya, Ma? Iya. Sesuai dengan keterangan tadi Mamah Dede, itu seandainya terpaksa dengan aborsi karena kesehatan, Iya. itu bagaimana? Ya, oke. Terima kasih. Kalau dokter ahli mengatakan, kalau ini ibu hamilnya dilanjutkan berbahaya dengan kesehatan ibu, ibunya surat istihara dulu. Maaf, saya beberapa kali bertemu dengan orang-orang yang kalau pakai rasio manusia, kalau pakai ilmu kedokteran tidak akan sampai dia hidup. Contoh, ada orang ini lupus penyakitnya, dia hamil. Dokter bilang ibu harus digugurkan kandungan, ibu bertahan tetap sehat, justru dia melahirkan. Sekarang habis melahirkan yang kedua. Padahal kata dokter, ibu udah diponis lupus. Kalau ibu hamil, ibu pasti sekian bulan lagi meninggal. Tapi ibu bertahan, ini rezeki dari Allah. Dia mempertahankan kehamilannya. Alhamdulillah saat ini dia punya anak 2, Bu. Dalam kondisi dua-duanya kata dokter itu lupus. Makanya Allah lebih mengetahui segala-galanya. Kecuali kalau benar-benar kata dokter ahli ini, begini-begini. Dia sembahyang istikharah, jawabannya harus digugurkan, itu boleh. Tapi kalau kondisinya begitu, kita istikharah seolah-olah tidak ada jawaban bahwa itu buruk, tapi menghadap kepada kebaikan, tidak masalah. Banyak contoh konkret di masyarakat kita, justru orang itu jadi sehat. Jadi bahkan yang cerita sama saya tuh, orang ini sekarang punya anak 2. Pak dokter udah vonis dia ini lupus tidak boleh hamil. Dia tetap bertahan. Nggak setahun kemudian hamil lagi. Padahal mah masih lupus ke dokter. Tapi sekarang udah melahirkan yang kedua. Makanya yakinkan Allah memberikan terbaik buat kita. Begitu Ibu. Gitu Bu Marni. Terima kasih. Iya, Kembali sama-sama kasih. kembali kasih. Mah kalau misalnya ada orang yang hamil terus dibilang sama dokter, wah ini janinnya udah mati nih di dalam nggak berkembang.
Kalau mati mah diambil karena membahayakan. Justru harus diambil, diambil. dibersihkan Iya. kalau mati mah. Iya begitu. Oke baik ibu-ibu masih ada yang ingin bertanya? Boleh sebelah sini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Isoh Aisyah dari Majelis Taklim Fathul Ulum Kabupaten Bandung. Mana Cik Isoh? Cik Isoh. Mau tanya begini Mas, Iya. seandainya tidak melakukan aborsi, terus lahir anak itu perempuan, apakah dinikahkan sama laki-laki itu, apakah nanti kalau menikah bisa diwali, Iya. pakai wali bapaknya itu? Maksud Cik Isoh gini kali. Kalau ada bayi perempuan lahir di luar nikah, kalau Iya. nikah gimana? Orang yang lahir di luar nikah hilang 2 Cik Isoh. Iya. 1 perwalian, 2 warisan, selesai. Game over. Iya. Oke, Bu Isoh ya. Oke, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan iya, semakin seger, semakin matahari semakin tinggi, ibu-ibu juga tampak semakin segar. Alhamdulillah ya. Saya akan absen dulu sebelum ibu-ibu bertanya. Masih ada Majelis Taklim yang belum diabsen. Ini dari Majelis Taklim Fathul Ulum Bandung 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seragamnya pembaliut ya dia? Iya. Ada yang selimut kan dia, ada Iya. yang leher doang, ada yang ngagalawir. Ada yang dililit-lilitin doang ya gitu ya. Tapi kalau dilihat kayaknya sebenarnya sama Mas semuanya, Mas, cuma cara makainya yang beda nih. Iya. Menurut selera masing-masing. Iya, betul. Jadi Iya. ini ketua pengajiannya kurang tegas. Iya. Oke, yang berikutnya Majelis Taklim Al-Mutmainah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari daerah mana, Bu? Depok. Dari Depok. Depok berapa? Oh iya. Pantesan kudungannya hijau kayak Iya, terong. kayak terong ya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Kita akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya sekarang. Tema kita masih tentang aborsi. Iya, pada geli-geli banget mah itu mah. Padahal mah nggak seragam, Iya. ketawa ya. Baik, sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui email di hatikehati@an.tv dari Ayu Ningtyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa bulan yang lalu saya positif hamil mah, tapi saya belum nikah. Saya bingung harus gimana. Saya berdosa mah, dan lebih berdosa lagi saya dan pacar saya memutuskan untuk melakukan aborsi dengan membeli jamu menghilangkan janin itu mah. Saat melakukan itu saya sedih sekali mah. Sebenarnya saya mau punya anak lagi, tapi apa kata orang tua saya? Mereka pasti marah. Akhirnya proses itu berhasil, saya sangat menyesal. Setelah kejadian itu pacar saya meninggal mah karena kecelakaan. Saya semakin sedih. Apakah itu hukuman untuk saya? Apakah itu karma dari Allah? Dan bagaimana saya menghapus dosa-dosa saya, mah? Dalam Islam tidak ada karma. Yang ada menanggung apa yang telah Anda lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ditunjukkan oleh Allah bahwa apa yang Anda lakukan memang dosa yang bertubi-tubi. Anda berbuat zina, Anda juga menggugurkan kandungan. Kemudian Anda nanya, apakah itu karma? Karena laki-laki kita ditabrakan kemudian meninggal. Bukan. Semua atas kekuasaan daripada Allah. Biar Anda semakin sadar tentang apa yang Anda lakukan itu adalah salah. Bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan minimal dosa Anda akan berkurang sedikit demi sedikit. Iya, nah taubatan nasuha itu mah apa yang harus dilakukan untuk mencapai taubat yang nasuha? 3 Ya. jenjangannya. Yang pertama menyadari yang saya kerjakan salah. Yang kedua minta ampun kepada Allah atas kesalahan yang saya lakukan. Yang ketiga berjanji kepada Allah dan diri sendiri tidak akan melakukan perbuatan salah lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang hanya diperbolehkan oleh Allah. Iya, begitu. Ayu Ningtyas. Oke, sekarang ibu-ibu lagi dari Majelis Taklim yang mau bertanya. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yuni Arsi dari Majelis Taklim Al-Mutmainah, Bojong Pondok Terong, Kota Depok. Ya, Silakan. Ibu Mau Yuni. tanya Mas, Iya. saya ini kisah saya mungkin puluhan tahun yang lalu ya. Ya. Saya kan hamil, waktu itu hamil kira-kira 3 bulan. Ya. Akhirnya saya kan lihat flek-flek gitu, udah ke dokter, dikasih obat penguat katanya, ternyata masih keluar-keluar juga sedikit-sedikit. Pas saya periksa lagi ke dokter,
sama kebidan katanya mulai tadinya negatif kata itu nggak hamil. Tapi kok masih keluar aja darah banyak gitu ya. Periksa lagi ke dokter katanya dikasih buat kasih penguat ini lagi penguat kandungan. Ternyata masih kata teman mungkin itu hamil anggur kali ibu katanya gitu. Iya. Saya dibeliin obat ini jamu. Ternyata sama akhirnya keluar semua itu mah. Saya bukan niat mau gugurin gitu ya mah ya. Nah sekarang mau pertanyaan saya apakah saya berdosa? Itu saya demi Allah nggak niat menggugur sedangkan saya pengen sekali punya anak lagi gitu karena saya Iya. punya anak baru 2 gitu. Iya. Ternyata akhirnya keluar gitu ininya saya sampai di sesar itu dibersihin. Iya. Nah itu gimana tuh? Tadi saya udah Di beliin sesar apa dikuret? dikuret, nah Iya. dikuret. Sesar mah lahirin ya. Maaf dikuret. Iya, Gitu. Nah itu dimaafin, gimana ya. itu Pak? Iya. Dosa nggak saya gitu? Kalau Terima kasih. dokter kandungan menyatakan Anda negatif, cuman dokter yang satu memberikan penguat daripada janin Anda. Artinya dokter yang satu tahu Anda lagi mengandung. Tidak sedikit di lingkungan masyarakat kita, orang yang hamil sampai hamil 9 bulan pleknya keluar. Banyak sekali itu yang terjadi di lingkungan masyarakat kita. Jadi karena tiap individu ini tidak sama. Ada yang kalau hamil sama sekali tidak keluar darah. Ada yang lagi hamil ada plek keluar sedikit dan itu tidak berpengaruh dengan janin. Tapi Anda tadi bilang diberikan penguat oleh dokter. Artinya dokter yang memberikan penguat itu sudah tahu Anda hamil, ya kan? Iya. Tapi dokter yang lain mengatakan Anda negatif. Artinya dia tidak hamil. Cuman karena plek-plek keluar, mungkin Anda saat itu percaya dengan dokter yang kedua Iya. yang mengatakan Anda negatif, diberikannya pluntur, Iya, gitu betul. kan? Iya. Keluar. Mudah-mudahan tidak berdosa karena Amin. Anda tidak mengetahui dan Iya. itu bukan kesengajaan insya Allah. Makasih ya Ma. Iya, sama-sama. Hamil anggur itu apa, Mah? Hamil anggur itu mola. Iya. Jadi ada kayak macam daging numbuh gitu di Iya, darah ibu. bukan hamil sebenarnya Bukan ya. hamil. Nah, Iya, kalau- luar kandungan. Gitu. Iya, nah, Iya. tapi kalau kasus ibu ini mah tidak ada niat untuk menggugurkan. Yang satu bidan mengatakan ini penguat, yang satu bidan mengatakan ini negatif. Iya. Karena sebetulnya maaf, saya juga punya mantu itu sampai umur 6 bulan kehamilan tetap dokter bilang negatif. Dirawat di rumah sakit, itu ternyata begitu hamil yang 6 bulan lewat, baru dibilang positif, anaknya sudah bergerak. Ah, Jadi itu wallahu alam. Iya. Semua kehendak Allah ya. Semua kehendak Allah. Maka yakin mana yang terbaik kata Allah untuk kita itu yang kita lakukan Ibu Yuni. Iya. Ya. Saya nggak berdosa kayak gitu ya Mah ya. Bukan niat Mudah-mudahan mau saja banyak taubat kepada Allah. Amin. Karena Makasih ya, dokter yang Ma. satu mengatakan lagi hamil itu Iya. masalahnya. Oke, iya. Makasih Ma. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang udah punya anak lagi, Bu? Enggak, udah 2 sih lumayan ya. Ya, oke baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, masih bersama ibu-ibu dari Majelis Taklim, ada yang dari Depok, ada yang dari Bandung, ada yang dari Tangerang, Ciledug, ya ada yang dari Ciganjur. Ya, kita masih membahas tema mengenai aborsi. Sekarang saya berikan lagi kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan. Dari yang belum, nih, dari Bandung lagi boleh silakan. Bandung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Rosmiati dari Majelis Taklim Fathul Hulum. Ya, Ini saya mau bertanya begini. Saya kan dulu menikah. Saya punya suami yang pertama. Saya melahirkan 40 hari, suami saya meninggal. Terus lama kemudian saya menikah lagi. ya. Terus nanti bagaimana kalau nanti udah di akhirat, saya ketemu yang mana? Yang pertama apa yang Saya kedua? tanya, Bu Rosmiati maunya ketemu yang mana? Iya. Iya. Ibu maunya dua-duanya gitu. Saya belum pernah berantem yang pertama juga. Iya, masalahnya bukan berantem atau tidak, semua di atas kekuasaan Allah. Tapi hadis Rasulullah menyatakan kita akan bertemu dengan yang terbaik di antara keduanya. Itu tidak bisa kita pastikan ketemu dengan yang mana, karena Allah yang maha tahu. Tapi yang jelas Rasul bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladang persemaian akhirat. Artinya mana yang terbaik buat Anda saat ini, itulah yang akan bertemu dengan Anda yaumil akhir. Begitu Ibu Ros? Amin, amin. Iya. Apa tidak mau menikah dengan untuk yang ketiga? Enggak, Bu. Enggak, Oh, iya. cukup. Iya. Sekarang yang kedua suaminya masih ada? Ada. Alhamdulillah, iya. Oke, iya. Oke, yang berikutnya masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang berikutnya saya berikan kesempatan kepada, ya boleh Bu, sini silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hajah Siti Sumaroh dari Bojong Pondok Terong, RT 05 RW 2. Iya. Oke Jong, ya. Silakan Bojong, ya. Mama, saya mau bertanya, Ya. tapi di luar tema. Iya. Saya kan, RW 4. Iya. saya kan megang duit arisan terus ya, Ma, gitu. Saya Pantesan gede. Iya. Jadi saya mau nanya nih, soalnya kalau arisan itu kan ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang arisan kondangan belanja gitu ya, Iya. Mah. Terus kan harus dijalanin. Terus itu ada uang potongannya, Mah. Terus tapi saya bilang terus terang sama anggotanya gitu ya. Terus nih ada potongannya, seandainya 1 juta gitu 20.000. Terus gimana tuh, Mah? Saya mau nanya. Ya itu. Boleh kagak potong? Lebih baik uang arisan Anda kasih sama orang yang berhak. Anda dikasih baru ambil. Saya khawatir itu Anda jadi rentenir. Ngapain lu mau muter-muter ngerusin duit orang? Nggak ada kerjaan. Iya kan? Betul. Kalau emang Anda nggak mau muter-muter, jangan ribut muter-muter dong. Semauan Anda sendiri. Iya. Harusnya Anda kasihkan hak mereka 1 juta 1 juta. Mereka ngasih ambil, nggak ngasih udah. Resiko ngapain mau muter-muter. Iya. Tidak ada hak, Anda tidak ada. Iya. Ya, Tidak gitu. ada. Ya, Ya. terima kasih atas Ya. jawaban Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. lebih baik dikasih oleh orang yang dapat arisan. Iya. Ya, siapa tahu mereka nggak ikhlas duit orang. Iya. Lagian jangan muter-muter terus, ntar pusing Bu. Ya. Kayak motor stangnya dikunci, muter-muter aja. Ya. Silakan ibu-ibu yang dari sebelah situ, 1 orang. Iya, Silakan. boleh. Silakan berdiri, Ungu, ya. Silakan berdiri Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darsina Ya. dari Majelis Taklim Nurul Iman Karangtengah, Tangerang. Ya, Ya. silakan Bu. Di luar Darsina. tema ya, Ma? Silakan. Ya. Agak cepat Bu Darsina. Iya. Ini tentang akikah, Ma. Ya. Siapa saja yang harus diakikahkan? Maksud Semua saya, manusia yang lahir ke alam dunia berusia 7 hari wajib diakikahkan. maksud saya gini, Ma. Adik saya kemarin mau pergi haji, ziarah dulu ke Serang. Ya. Dari sana dianjurkan untuk mengakikahkan anak yang meskipun itu lahir meninggal atau miskram Tidak keguguran. ada aturan orang yang lahir miskram akikah. Kullu mauludin rohinatun biaqiqati tudbau yauma sabi. Rasul mengatakan akikah bagi bayi yang sudah usia 7 hari. Tidak ada sebelum lahir. Dari Ya. juru kunci sana, Ma. Walaupun juru kunci dengan nabi yang didengar. Salah Iya. juru kuncinya. Iya. Terima kasih, Ma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, juru kunci atau juru gembok kalau salah jangan diikutin. Salah Ya. jangan diikuti siapa Iya. dia? Rasulullah Iya. yang diikuti Al-Quran dengan hadis Nabi. Jadi ada orang yang mengatakan akikah itu hukumnya wajib. Ada orang yang mengatakan hukumnya sunat muakkad. Posisinya di bawah wajib tapi di atas sunat. Begitu Ibu Dar. Sina. Iya, oke. Sekarang waktunya kita mendengarkan Mama memberikan kesimpulan. Silakan, Mama. Pemirsa, Islam melarang umatnya untuk mengaborsi. Kenapa? Anda lihat dalam surat Bani Israel ayat 70. Walaqad karramna Bani Adam. Dan telah aku agungkan anak Adam. Artinya manusia itu semenjak awal permulaannya diagungkan oleh Allah. Tidak layak untuk dibunuh. Anda lihat Al-Mu'minun 12, 13, 14, 15. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dan selanjutnya ayat ini menyampaikan kepada kita bahwa ketika sperma bertemu dengan intung telur, oleh Allah ditiupkan ruhul hayat, ruh kehidupan. Pada fase yang keempat, pada saat itu ketika tulang telah dibungkus dengan daging, Allah pun menyampaikan kepada janin tadi ruhun nas, ruh manusia. Artinya walaupun usia kandungan baru seminggu, baru 2 minggu, masih berbentuk cairan 3 minggu, itu sudah ada ruhul hayat. Kalau Anda membunuh janin tadi, mengaborsinya, sama dengan membunuh orang tua. Bahkan dalam ilmu fikih dikatakan, kalau ada orang yang mengaborsi janinnya, dia kena diat, kena denda, kena kiparat. Sama dengan kisos. Kalau kisos itu 100 ekor onta. Kalau janin dalam perut itu 1/10-nya. Artinya dia bayi bayar denda 10 ekor onta. Nauzubillah min dzalik. Jauhkan daripada aborsi. Kalau itu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik. Terima kasih ibu-ibu yang hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan. Mohon maaf kalau ada yang mau bertanya, waktunya udah nggak cukup lagi. Dan pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu di sini. Tentunya tetap di Hati-Hati bersama Mama Dede dan Maximus. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.